Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Desi Triinayah. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kriya Tekstil. Kriya Tekstil merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester gasal, yaitu semester 7, dengan jumlah 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini mempelajari teknik konsep dasar Kriya Tekstil, membuat olahan tekstil baru secara struktur desain dan surface design, serta membuat personal project penerapan prinsip struktur dan surface design pada sehelai karya busana. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan sistem AMONG, berpusat pada mahasiswa dan blended project based learning untuk membuat olahan tekstil baru berdasarkan prinsip struktur dan surface design. Kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup Kriya Tekstil. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan prinsip dasar proses pembuatan shibori dengan pewarnaan sintetis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan prinsip dasar proses pembuatan buhul makram. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan prinsip dasar proses pembuatan sulam benang dan pita. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan prinsip dasar proses pembuatan patchwork quilting dengan menerapkan ajaran Taman Siswa Triko dan mempertajam trisakti jiwa. Materi pada pembelajaran ini untuk pertemuan pertama adalah ruang lingkup Kriya Tekstil, pertemuan kedua sampai dengan keempat pembuatan shibori dan pewarnaan sintetis, pertemuan kelima sampai dengan 7 pembuatan makram, dan pertemuan ke-8 UTS. Selanjutnya pertemuan ke-9 sampai dengan 11 pembuatan sulam benang dan pita. Untuk pertemuan 12 sampai dengan 15 pembuatan patchwork dan quilting, serta yang terakhir pertemuan 16 UAS. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom atau Google Meet. Untuk mendukung proses perkuliahan, digunakan juga LMS yang difasilitasi oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang disebut dengan SIPEDAR, Sistem Informasi Pembelajaran Daring. SIPEDAR digunakan untuk membagi RPS, kontrak perkuliahan, modul yang digunakan oleh mahasiswa. Selain itu juga digunakan untuk kelengkapan tugas, UTS, dan UAS. Sistem penilaiannya untuk tugas 10%, UTS 25%, UAS 30%. Untuk keterampilan, penilaian unjuk kerja atau praktikum dengan bobot 25%, dan yang lain-lain meliputi kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 10%. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran Kriya Tekstil dengan materi makram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Bahagia enggak? Bahagia Bu. Insya Allah. Insya Allah. Walaupun Anda terlihat seperti banyak beban pikiran, tapi di wajahmu masih terlihat raut kebahagiaan ya. Itu bagus. Artinya kalian itu masih semangat untuk kuliah ya. Jadi kita harus tetap bahagia apapun kondisinya. Tugasnya banyak Bu, nggak apa-apa, disyukuri aja.
bahagia aja yang penting. Nanti itu belakangan dipikir, yang penting bahagia dulu. Gitu ya. Nah, eh nanti untuk presensi ya ada di si Pedar. Sebentar, ini saya perlihatkan dulu untuk presensinya. Nah, ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk si pedarnya, nanti bisa dibuka ya. Di sini sudah ada Kriya Tekstil, kita kelasnya kelas B. Apakah sudah bisa terlihat layarnya? Sudah, Bu. Sudah Sudah, ya. Bu. Sudah, Bu. Ini sudah ada Kriya Tekstil, kemudian di sini sudah lengkap ya, ada di pertemuan pertama, di sini sudah ada isinya, kemudian nanti kalian bisa presensi di sini, kemudian materinya nanti bisa diambil di sini. Ini ada materinya di sini ya untuk eh, pertemuan pada siang hari ini dan videonya sudah lengkap ada di sini. Oke, kita tutup dulu sejenak. Hari ini kita akan belajar tentang simpul makram. Ada yang pernah membuat simpul makram? Atau ada yang tahu simpul makram itu seperti apa? Ada nggak? Belum pernah. Paling Pernah. saya pernah, Bu, antara simpul mati, simpul ganda, sama simpul tunggal. Oke, bagus. Ada yang sudah pernah membuat, ada yang belum tahu. Mungkin ada yang, Bu, saya pernah waktu itu saya jadi kakak pembina. Atau kakak pembina nggak? Di pramuka itu kayaknya tuh ada simpul-simpul gitu. Itu sama apa tidak? Nah, jadi hari ini kita akan belajar simpul makram. Benar ya, tadi ada simpul mati, ada simpul ganda, simpul tunggal. Nah, seperti apa sih simpul-simpul itu? Tuh. Ya, eh, pastinya tujuan kita mempelajari simpul makram ini yang paling utama adalah kalian dapat membuat produk kerajinan kriya tekstil. Karena ini mata kuliah kriya tekstil, berarti nanti tujuannya outputnya adalah kalian dapat membuat produk kriya tekstil berupa hiasan dinding. Jadi nanti yang akan kalian buat adalah hiasan dinding makram. Nah, sebelum Anda membuat desain, kemudian menentukan apa yang akan dibuat, mari kita simak dulu materi dari simpul makram di sini. Sudah kelihatan ya di layar ya Mbak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebentar ini. Nah, oke. Kita akan belajar tentang makram. Barangkali ketika Anda mendengar makram atau buhul ya, biasanya kalau kalian pernah dengar buhul dan makram, itu Anda mungkin ingetnya itu tali temali ya. Tali temali di pramuka dari Anda sekolah ya, barangkali SD sampai dengan SMK, itu kan kegiatan pramuka diwajibkan. Di situ Anda barangkali sudah pernah belajar tentang tali temali. Nah, di makram ini nanti kita juga akan belajar tali temali juga. Tapi apakah sama atau tidak? Nah, simpulnya nanti berbeda dengan simpul yang biasa kalian gunakan ketika Anda belajar pramuka dulu. Tapi hampir sama namanya. Apa sih makram itu? Nah, ini ya pengertian dari makram. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini makram itu termasuk bentuk suatu kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rangkaian benang pada awal atau akhir suatu hasil tenunan, sehingga terbentuk aneka rumbai dan jumbai. Nah, Anda tahu rumbai dan jumbai? Tahu nggak? Seperti apa, Mbak?
Ini Bu, yang melangsai dari kayu kan itu disimpul dulu. Habis itu kan nanti sisanya itu dibiarkan terurai atau berbentuk juntaian tali-tali tanpa ada finishing di bawahnya. Misalnya bawahnya itu cuma dibakar atau tanpa ditali lagi. Oke, benar sekali ya. Jadi itu adalah bagian yang unfinishing ya. Jadi bagian bawahnya itu dibiarkan berjumbai atau berumbai. Mungkin Anda bisa melihat gambar yang ditampilkan di layar ini. Ini contoh dari bentuk rumbai atau jumbai. Jadi bagian akhirnya ini nanti bisa Anda biarkan seperti ini, berumbai. Ini ada contoh untuk hiasan dindingnya. Nah, kemudian untuk makram itu juga bisa dikatakan hasil kerajinan kriya tekstil dengan teknik simpul yang menggunakan tali atau benang. Nah, jadi nanti kita akan mulai dari nol, dari awal ya, dari tali mali gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di layar ini, barangkali kalau Anda lihat, itu kelihatannya rumit ya tali-talinya, tetapi ini di sini ada rumusnya. Jadi tidak sembarangan kalian itu membuat ikatan-ikatannya. Nanti ada kriterianya dari satu hiasan dinding, apa yang kalian buat itu harus memenuhi beberapa kriteria yang nantinya akan saya berikan gitu. Ini pengertian dari makram. Nah, kemudian untuk makram sendiri itu bisa digunakan untuk beberapa bentuk produk gitu ya. Karena ini kita kerajinan kriya tekstil, jadi pasti ini termasuk kerajinan tangan ya. 100% dibuat dengan tangan, jadi bukan dengan mesin. Nah, jadi untuk produk yang bisa dihasilkan dari simpul makram ini ada 2 produk. Yang pertama ada benda pakai dan benda hias. Nah, benda pakai dan benda hias ini pasti berbeda ya. Jadi kalau benda hias itu hanya untuk menghias saja, untuk dihias. Kemudian kalau benda pakai itu yang bisa kalian gunakan. Nah, ini bisa lihat Anda contohnya di sini benda pakai, contohnya ada ikat pinggang ya. Ikat pinggang Anda kan bisa digunakan ya, ini ada fungsinya. Jadi yang benda pakai itu dia berfungsi dan bisa digunakan. Kemudian ada tas, ada keranjang untuk menggantung tanaman, kemudian gelang, ada topi, ada rompi, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Kemudian kalau benda hias, di sini untuk makram juga bisa digunakan untuk penghias gerabah atau keramik. Kemudian bisa digunakan untuk hiasan dinding, gorden, taplak meja, dan sebagainya. Nah, nanti yang akan kita buat adalah hiasan dinding. Anda bisa lihat di layar, ini kira-kira yang tergantung di sini, ini apa Mbak namanya Mbak? Ini untuk tempat apa ini? Yang digambar ini. Pas bunga, Bu. Pernah lihat nggak kayak gini? Pernah. Di mana biasanya kalian kalau melihat kayak gini? Kayak di toko-toko bunga, Di Bu. toko Bu biasanya. Di Joli, Bu. Di toko ya, di toko bunga, di joli, toko aksesoris ya. Jadi sebenarnya kalau makram ini banyak sekali kita jumpai di toko ya, di toko-toko aksesoris itu banyak sekali. Sehingga kalian tidak usah khawatir untuk mencari referensi. Barangkali referensi yang kalian dapatkan besok itu bisa secara langsung, bukan hanya lewat media ya, media internet atau bisa di modul-modul itu Anda bisa lihat secara teori, juga bisa lihat secara langsung. Jadi untuk makram ini bisa digunakan untuk 2 produk ya. Ada benda pakai dan benda hias. Nah, ini adalah simpul-simpul dasar untuk makram. Silakan bisa dilihat, ini sudah ada namanya dan sudah ada gambarnya. Bu Desi juga sudah membuat videonya untuk simpul-simpul dasar ini yang bisa kalian nanti ikuti. Bentar. Nah, ini yang pertama adalah simpul kepala. Ini simpul kepala ya. Karena nanti ada videonya, nanti kita bisa nonton videonya aja ya.
Jadi kita lihat untuk nama-namanya, ada simpul kepala, kemudian ada simpul rantai, ada simpul mati tipe A, ada simpul mati tipe B, ada simpul mati tipe C, ada simpul tunggal, ada simpul ganda tipe A, Oke, sebentar. Ini tipe B, tipe C, simpul kardon, gordin tipe A, simpul gordin tipe B, ada simpul berkas, simpul Josephine, mahkota Cina, simpul mutiara, simpul tak beraturan, lilitan veston. Nah, ini yang terakhir untuk simpul dasar. Ada 18 simpul dasar sampai dengan lilitan veston. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum, ini saya stop dulu. Kita balik ke si pedar. Mana si pedar? Oke, ini ya. Nah, nanti di sini untuk presensi jangan lupa. Kemudian di sini untuk di si pedarnya, Bu Desi sudah mencantumkan modul ya. Jadi e-modul Mikria Tekstil yang bisa kalian lihat. Jadi tinggal klik tautan ini, tinggal diklik. Kemudian nanti di sini akan menampilkan modul e-modul Kria Tekstil. Jadi kalian bisa melihat teori atau materi-materi di sini. Gitu. Di Kria Tekstil ini. Nanti sudah ada videonya juga di dalam sini terkait produk-produk atau materi yang akan kalian buat. Di sini sudah ada videonya, cara pembuatannya gitu ya. Jadi lengkap di sini. Gitu. Nah, ini untuk modulnya. Kemudian kita kembali lagi ke si pedar. Nah, selain modul, di sini juga ada PPT-nya. Jadi silakan Anda bisa download PPT yang sudah tadi kita pelajari di sini, di si pedar. Nah, ini adalah video untuk simpul dasar dan part 1 dan part 2. Karena banyak ada 18 simpul ya, jadi di sini dibagi menjadi 2. Anda bisa langsung klik gambar di sini. Nah, ini nanti bisa di next saja sampai selesai. Di sini ada simpul rantai ya. Nah, caranya dari awal Oke, ini saya kasih contoh untuk simpul rantai. Nanti simpul yang lain bisa kalian tonton sendiri. Ini untuk contoh simpul hasil jadi simpul rantai. Nih. Jadi kalian kalau mau coba jangan hanya satu ya, tapi nyobanya beberapa simpul sehingga nanti tangan Anda sudah lemas dalam berlatih sebelum Anda membuat hiasan dindingnya. Nah, itu mungkin untuk materi simpul makram yang bisa Bu Desi berikan. Jadi untuk makram ini hanya sedikit teorinya karena kita lebih banyak praktik. Sehingga untuk videonya nanti kalian bisa tonton sendiri di rumah
dan dipraktekkan simpul per simpul. Ini saya yang buat ya, dan sudah ada di YouTube, sehingga kalau kalian kesulitan membuka si pedar, Anda bisa langsung buka di YouTube-nya. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk makram, itu kalian sudah tahu pasti kalau makram itu pasti termasuk kerajinan kriya tekstil. Jadi kita di sini membuat kerajinan kriya tekstil berupa simpul makram. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba untuk kuisnya? Ada nggak yang mau ditanya? Silvi. Maaf Bu, untuk Ya. talinya itu apakah ada ketentuan ya Bu? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi untuk talinya, apakah ada ketentuannya atau tidak? Nah, kira-kira kalau Anda lihat di video yang ini, yang video yang saya buat, ini menggunakan tali apa? Eh, Tali kartu. tali apakah yang tali Tali kur apa? Bu? Tali kur. Tali kur. Yang lain menyebutnya apa? Tali kur juga, Bu. Ya, jadi ini menggunakan tali kur ya. Sebenarnya tali kur itu bisa Anda gunakan, yang bisa Anda gunakan untuk membuat simpul makram. Nah, biasanya tali kur di sini ini digunakan untuk membuat produk berupa tas. Jadi kalau kalian temui tas-tas simpul makram itu menggunakan tali kur. Nah, hanya saja di sini ketika kalian akan membuat hiasan dinding, nanti kan ada unfinishing ya di akhir. Sehingga Anda memunculkan jumbai dan apa? Rumbai yang Rumbai. indah. Nah, nanti Anda bisa memilih tali selain tali kur ya. Jadi tali katun itu loh. Tali ini, tali yang biasa untuk simpul makram. Yang katun, yang warnanya putih ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk membuat produk simpul makram ini. Ada yang pernah melihat tali yang saya maksud? Ada? Belum, Bu. Biasanya kita temui di mana? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Kalau Bu. lihatnya di Narwastu itu tali rami yang warna putih tapi lebih kecil dari untuk yang makrem ini, Bu. Ya, bisa. Atau misalnya pakai apa? Biasanya pakai katun ya. Jadi namanya tali katun, tali benang katun makram. Atau menggunakan rami juga bisa. Tapi kalian pilih tali yang bisa dibuat efek rumbai dan jumbai. Kan tidak semua tali bisa digunakan. Misalnya tali kur. Tali kur ini kan nggak bisa digunakan untuk efek jumbai. Karena finishingnya harus dibakar toh. Kalau tali kur ini. Ya nggak? Supaya Ya dia Bu. tidak bertiras. Gitu. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke kuisnya ya. Jadi nanti yang mau menjawab silahkan bisa angkat tangan. Kita sudah belajar tentang simpul makram ya, seperti kalian tahu bahwa makram itu merupakan hasil kerajinan kriya tekstil dengan teknik simpul yang menggunakan tali atau benang. Jenisnya ada banyak, ya ada banyak sekali, itu bisa digunakan untuk macam-macam, baik benda produk jadi atau produk hias. Nah, kita lihat soal yang di atas sini. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang makram? Apa yang mau jawab? Ada yang bisa? Makram itu apa? Saya, Bu. Itu Oke, seni yang silakan. Nur Hairiah. Terkait makram itu, saya menyebutnya kayak simpulan-simpulan, Bu, yang bisa dibikin kerajinan seperti kayak hiasan dinding, terus kayak bisa dikolaborasi kayak dengan membuat tas dari makrami, seperti itu, Bu. Oke, bagus. Simpul ya. Jadi makram itu kerajinan simpul tali temali ya. Kemudian nomor 2, hasil dari simpul makram yang berupa benda hias. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Bu. Apa? Saya. Namanya siapa? Siapa dulu? Anissa Ramadanti. Apa? Satu aja. Benda hias. Oh, 1. Hiasan dinding. Oke, bagus. Udah cukup satu aja.
Kemudian yang ketiga, benda pakai. Siapa? Saya, Benda Bu. pakai. Oke, silahkan. Inang. Tadi topi, Bu. Ada topi Ya, sama bagus. Topi sama? Gelang. gelang, nggak? Kalau nggak salah, Bu. Ya, kalau jawabnya bareng-bareng enak ya, kerjasama. Oke. Yang keempat, ada berbagai macam simpul dasar kan? Tadi ada banyak kan, ada 18 simpul. Saya, Bu. Ya, Bisa, Bu. sebutkan minimal Saya, Bu. 2. Yang lain, ada nggak yang lain? Selain Nurhairia. Saya Saya, Bu. Sasni, coba Sasni. Apa Sasni? simpul ganda sama simpul rantai. Oke. Dan yang terakhir, perbedaan benda hias dan benda pakai. Novita Boka, apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa? Novita Boka, perbedaan benda hias dan benda pakai apa? Kalau benda pakai itu misalnya itu ikat pinggang. Lalu kalau benda hias itu kayak keramik seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau benda hias itu yang untuk hiasan, yang benda pakai itu yang bisa digunakan ya, atau dia memiliki fungsi kegunaan. Oke, itu saja mungkin untuk pemanasannya ya, untuk latihannya sebelum kita nanti memulai membuat produk kerajinan simpul makram. Lah, ini di sini ada tugasnya yang bisa Anda lihat di si pedar, nanti Anda bisa membuat desainnya ya. Desainnya itu menggunakan skala 1:6 aja. Jadi kalau 1:4 barangkali terlalu besar, jadi mungkin bisa Anda membuatnya skala 1:6. Minimal diameternya 15, minimal. Jadi harus lebih dari itu. Ya, semakin Anda berkreasi, semakin itu bagus. Jadi Anda bisa memanfaatkan manik-manik atau ornamen lainnya untuk pemanis simpul tersebut. Misalnya, kalau ada kaca cermin, kemudian ada manik-manik, ya, itu bisa Anda gunakan untuk mempermanis hiasan dinding yang akan kalian buat. Itu ya, nanti untuk kriteria penilaiannya akan saya kirimkan melalui WAG, supaya kalian tahu kriterianya untuk membuat desain atau simpul makram hiasan dinding ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Terkait makrami ini berarti kita pengajuan desain, Bu. Maksudnya kayak mau seperti apa modelnya? Iya, jadi kalian mencari referensi dulu ya. Anda harus mencari referensi dulu supaya punya gambaran. Untuk simpul makram ini tidak usah khawatir, nanti akan kalian coba semuanya ke 18 simpul. Nah, untuk kriterianya nanti ada minimal harus 5 simpul yang kalian gunakan. Minimal 5 simpul yang digunakan. Jadi harus lebih dari itu. Gitu ya. Baik, Nanti Ibu. informasi selanjutnya akan saya sampaikan melalui WAG. Sekarang kalian bisa mencari referensi untuk desainnya dulu. Gitu. Bisa digambar boleh ya. Jadi harus digambar dulu. Baru nanti kalian udah simpul-simpul apa yang akan kalian gunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jaga kesehatan karena sekarang sedang musim radang tenggorokan ya. Bahkan cuacanya itu panas sekali kalau siang, kalau malam itu dingin. Jadi kalau malam jangan lupa pakai selimut, kalau siang jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan, kita ketemu minggu depan untuk materi yang makram ini, konsultasi desainnya boleh. Itu ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sama-sama.